aku Yusnya kalian berdua. Dan aku Yuniartika Berliani Pardobe. Oke, aku dipanggil Olin. Dan aku dipanggil Yuni. Ya. Nah, di sini kita bakal ngebahas nih bagaimana suatu komunikasi antar persona itu bisa terjalin dalam persahabatan kita berdua. Oke, mungkin dari awal kita ketemu kali ya, kita ngobrolin gimana nih? Kita pertama ketemu itu di gereja. Kita sensor gerejanya. Iya, oke. Nih, terus udah gitu dia inget kalau misalkan jaket aku warna pink yang kupu-kupu itu loh, Lin. Iya, betul. Terus aku kayak, oh iya aku punya jaket itu. Dan itu kita ngobrol saat SMP kita ketemu pas MPLS. Dan apa ya, yang katanya tuh yang namanya awalnya dari Y itu ngumpul. Iya, betul. Dia Yusnia dan aku Yuniartika. Pokoknya intinya tuh kita ketemu di umur yang kita tuh masih kecil. Aku nggak tahu umur berapa ya. Kita ketemu umur balita gitu. Enggak balita, ada SD. Kayaknya SD. Terus kita tuh aku inget banget dia, soalnya dia tuh yang ngebantu aku. Pokoknya aku kan datang ke gereja dan aku nggak kenal siapa-siapa, dan dia tuh ada terus dia bantuin aku, dan aku inget pakaian dia warna pink dan bukunya itu, dan aku tuh inget mukanya. Terus waktu SMP kita ketemu yang dari, tapi aku nggak inget kalau misalkan aku pernah ketemu sama dia. Tapi saat dia bilang kalau baju aku yang kupu-kupu itu, aku baru kayak, oh iya dia beneran ketemu sama aku waktu dulu. Nah, terus lanjut kita satu SMP guys. Ya. Kita satu SMP, kita ada di satu expo yang sama. Terus kita juga sering main di lorong kelas. Ya. Terus ya kita bisa berteman sampai sekarang. Soalnya temen dia itu temen aku juga. Jadi kayak kalau misalkan ada dia, ada aku. Enggak juga sih, cuma ya maksudnya seperti itu. Nah, terus pokoknya kita satu SMP, tapi kita terpisah di SMA. Iya. Kita beda sekolah, tapi kita masih bisa bertemu lewat komunikasi di media sosial, WA. Kadang kita juga ketemu di setiap hari Sabtu, karena setiap hari Sabtu itu ada acara youth, jadi kita ketemu di situ. Ya betul. Ya. Ataupun di ini ibadah gabungan remaja-remaja gitu, apa sih namanya? Yang dari gereja kamu itu Event. Jadi kita selalu ketemu kan setiap minggunya, rutin waktu kelas 10. Cuman waktu kelas 11 kita agak kayaknya nggak pernah ketemu ya, karena kesibukan masing-masing. Nah, udah gitu lanjut di kelas 12 kita jadi sering ketemu banget. Soalnya waktu itu kita ketemu di mana? Di acara youth lagi nggak sih? Iya, di acara youth lagi. Terus kita kayak sangat amat sharing firman Tuhan dan sangat membangun, karena salah satu dari kita tuh kayak merasa iman kita lemah dan kita saling support gitu. Ya intinya kita tuh jalin komunikasi itu bukan cuman temenan yang gabut, cuman kita sama-sama sharing satu sama lain tentang kehidupan kita, tentang percintaan kita, tentang pertemanan kita, sekolah kita ceritain dari awal sampai akhir. Terus juga kita sering ngobrol gak jelas kalau di WA. Pokoknya kenapa kita bisa ada di Bogor sekarang itu tuh benar-benar suatu mukjizat. Iya. Yang kita nggak pernah tahu sama sekali. Tadi aku udah singgung sedikit ya teman-teman, kenapa kita udah lanjut. Pokoknya kita tuh bisa ketemu lagi di sini tuh suatu mukjizat yang benar-benar kita nggak tahu kenapa bisa kita ketemu. Iya, soalnya dia tuh udah pergi ke Bogor duluan kan, kayak gue udah Olin itu mungkin rencana Tuhan, gue bilang gitu kan. Soalnya dia tuh homesick banget dan aku tuh nganggur 3 bulan. Jadi aku kayak ya udah Lin, serahin aja sama Tuhan. Tuhan gak akan ninggalin kamu sendirian kok. Udah sejauh ini dibawa. Dan ternyata aku di sini aku homesick juga, dan aku kayak Lin temenin aku. Waktu itu mau kerja di Jakarta dan dia bilang di Bogor aja udah, biar kita deket meskipun dia di kota dan aku di kabupaten. Tapi beneran nih dia ngomong kayak gitu tuh, gue beneran di Bogor kerja.
Terus aku mau nanya nih, kenapa sih kita bisa langgeng, kita bisa sahabatan sampai sekarang? Itu meskipun udah bertahun-tahun dan banyak banget masalah hidup masing-masing yang kita alami, kenapa kita masih stay buat bisa kayak gini? Yang pertama ya karena kita nggak tahu ya, kita dipertemukan Tuhan bener-bener yang nggak tahu, kayak tiba-tiba aja kayak bisa saling nguatin satu sama lain tuh bener-bener dari Tuhan. Terus Dia tipe orang yang kalau misalkan dinasehatin gitu nggak yang kayak bukan ngelunjak ya, kayak gak deh gue dinasehatin gitu, tapi dia kayak oh iya kayak gini ya. Terus gue tipe orang yang kayak kalau misalkan dia arahnya tuh ke yang rohani gitu, gue kayak sama kayak pokoknya memasukkan Tuhan di dalam hubungan kita gitu. Dan dia kayak that's okay gitu, dan aku welcome aja, kata Olin seperti itu ya nggak sih? iya betul. Ya jadi kita yang udah gitu, berarti aku ngerasa kayak kita tuh bisa berteman karena nyambungnya tuh dengan hal yang kayak gini. Itu salah satu poin yang pertama tadi, kita taruh temanan kita ke Tuhan. Nah, terus yang kedua itu kita tuh saling terbuka guys. Kita ada masalah hidup mungkin emang nggak bisa di share ke banyak orang, cuman kita saling terbuka karena kita udah saling percaya, kita udah tahu busuk-busuknya, udah tahu sisi kayak gimana-gimananya. Jadi kita saling terbuka, bener gak? Bener. Iya, kita tuh terbuka dalam hal apapun sebenarnya, karena mungkin salah satu komunikasi yang berhasil itu karena saling keterbukaan. Tapi nggak semua hal itu harus bisa kita bicarakan ke orang lain. Kita juga harus pilah-pilah nih siapa yang bisa kita ceritain, karena itu nggak bahaya. semua orang bisa dipercaya gitu. Bisa aja di luarnya kelihatan baik, di belakangnya tuh kayak buruk, nggak ngejudge, cuma kayak mostly seperti itu. Iya, makanya karena kenapa aku bisa terbuka sama Yuni, karena aku udah kenal Yuni kayak gimana. Kita juga udah banyak banget yang diceritain, jadi kayaknya fine-fine aja kalau aku ceritain hal yang deep sekalipun gitu. Nah, yang kedua, kita itu saling jujur. Karena kalau misalnya kita terbuka tapi gak jujur, sama aja gak sih? Bohong. Iya, karena nanti ceritanya malah kemana-mana. Iya. Terus mungkin aku juga ngalamin sama teman-teman yang lain kalau kita tuh cerita, cuman hal itu tuh sebenarnya nggak dilihat dari perspektif lain, sehingga komunikasinya tuh jadi gagal dan kayak malah nimbulin kesalahpahaman yang lain. Jadi kita tuh sering mengingatkan, enggak yang sering sih, cuma karena kita sibuk sendiri-sendiri juga dan dia punya kehidupannya masing-masing, aku juga kan. Cuma sometimes kalau misalkan ada salah-salah, misalkan dia tuh ngerasa nggak oke sama pilihan dia nggak sih? Iya, betul banget. Atau nggak ngerasa dia salah dalam hubungan atau kayak gimana, gue kayak Olin ini tuh nggak baik gitu loh, kayak diingatkan apa ya, Lin? Diingatkan kita sama-sama ngingetin gitu. Misalnya ada hal yang menurut kita tuh kayaknya ini deh, cuman aku make sure lagi ke dia kayak ini bener gak ya? Bener gak ya? Iya, kadang tuh suka bener apa yang dia omongin. Jadi ke akunya juga bener-bener kayak oh iya ya. Jadi poin ketiga yang akan kita bahas itu apa sih sifat-sifat yang kita sukai dari masing-masing kita, oke? Dari siapa dulu nih? Oh ya. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh suka sifat Yuni, kayak dia tuh nekat, temen. Dia tuh orangnya nekat kalau misalnya hal apapun deh, pokoknya aku akan cerita. Contohnya ya, dia tuh nekat itu waktu dia mau ke Bogor, keputusannya itu sore dan dia mau pergi malam-malam. Bayangin itu kayak ada sedadakan apa, dan bahkan aku pun yang mau ke Bogor itu harus persiapan beberapa bulan untuk mikirin kos, isi-isi barang di kos, terus makan kita 1 bulan ke depan. Dia baru memutuskan sore itu dan akan berangkat malam. Itu jujur aku nangis karena aku Itu bagian aku yang mau interview guys, soalnya aku nggak ngerti dan aku nggak tahu berapa jam estimasi dari Bandung ke Bogor tuh. Jadi aku kayak aku stay aja deh di rumah Olin dulu, nggak apa-apa nyampe jam 2 malam juga. Terus aku kayak mandi di rumah Olin, dan dari IPB di kos. oh iya, di kos Olin. Terus udah gitu dari IPB aku ke
vokasi IPB ke ini Kabupaten Bogor itu Nanggewer, dan ternyata tidak. Dan tidak boleh guys, karena bisnya tuh habis ternyata. Ya, Jadi itu mungkin tidak maksud diizinkan, Tuhan, ya. ya tidak diizinkan sama Tuhan karena terlalu berbahaya ya malam-malam. Meskipun Tuhan menyertai kita. Ya, pokoknya dia tuh orangnya nekat banget. Terus dia tuh kalau aku cerita ya secara pribadi, aku cerita tentang masalah apapun, dia tuh orangnya ceplos-ceplos, tapi ya emang kenyataannya kayak gini. Dan mungkin beberapa orang bakal melihat isi balasan dia ke aku tuh kayak, loh aku kayak gini, tapi itu bener-bener kenal dan membantu aku banget. Terus apalagi ya, dia juga sederhana dan gak gengsian. Udah itu aja sih. Sebenarnya banyak, cuman mungkin itu aja kali ya yang aku suka. Yang aku suka dari Olin, dia tuh anaknya baik, pinter, terus udah gitu. Amin. Apa ya? Dulu tuh aku sama ke Olin tuh, aku ngeliat Olin kayak tante aku, soalnya dia sangat baik. Maksudnya tuh kayak hatinya tuh lembut. Apa ya, kayak gak pernah toksik. Sumpah dulu tuh kan teman-teman aku pada toksik semua ya. Dan endingnya tuh aku bertemu dengan Olin karena kita satu eskul juga. Kita MB, Padus, Dance gitu kan. Terus udah gitu setelah kita bermain, ternyata Olin tuh kayak, ih kamu gak boleh ngomong kayak gitu loh, kayak gitu Olin tuh. Jadi kayak, oh iya tante aku juga suka. aku jadi kayak, oh iya emang gak boleh, kenapa jadi kebiasaan gitu kan. Jadi aku kalau misalkan sama Olin pasti selalu menjaga, memfilter omongan aku sama perbuatan aku tuh. Kayak kok orang lain sama orang tuh pasti kayak, oh ini tuh anak Tuhan, harus dijaga hatinya seperti itu. Aku sumpah aku kayak gitu loh. Kalau misalkan bukan maksudnya diskriminasi, cuma yang kayak menempatkan diri aja sih. Iya, tapi ada saatnya kita serius, ada saatnya kita juga ya kayak gini. Iya, betul. Terus dari itu apalagi ya? Apalagi Tipe orang yang kalau nasehatin tuh inget Tuhan Yun kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan apa-apa, oh iya si Olin juga pernah dalam posisi ini, dia tuh nginget Tuhan gitu dalam posisi ini. Kalau misalkan dia bisa, kok aku nggak bisa. Jadi sebagai reminder aku buat apa ya? Mungkin teman-teman aku yang seagama tuh ada, cuma yang nggak deket-deket banget. Mostly teman aku tuh non Kristen gitu. Jadi kalau misalkan sama Olin tuh gue kayak, ya udah jadi diri gue sendiri dengan iman gue yang ada gitu. Sebenarnya dia tuh berani, cuma yang kayak maju mundur gitu, kayak tipe orang bukan gak pede, cuma kayak gue tahu ini jalan gue, cuma gue bisa nggak ya. Kayak aku juga, aku ngerasa aku nggak bisa survive deh. Buktinya Tuhan kasih kita jalan dan kasih kita apa ya, buktinya kamu bisa nih survive tuh. Kita bisa survive ternyata. Dan kita ada di cafe ini menikmati lagu ini. Oke, lanjut next. Itu ada nggak sih konflik yang kita alamin selama kita berteman? Ada nggak ya? Sebenarnya nggak ada, cuma kalau misalkan agak kesel pasti ada ya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh. Tapi bentar ya, let me think. Tapi kayaknya kita tuh ada konflik yang ngebuat kita, bukan konflik sih sebenarnya, jatuh ke tiba-tiba sibuk satu sama lain. Sibuk SMA itu masa-masa di tahun 2021 ya? Ya. 2021 waktu kita kelas 11 SMK Ya. kita tuh beda, maksudnya beda sekolah, beda kepentingan, dan banyak banget kegiatan kan waktu kelas 11 sama kelas 12 tuh. Jadi kegiatan kita ya masing-masing. Nah terus kita sempet gak kontekan selama 1 tahun, Iya. 1,5 tahun ya. Ada. Iya, karena kesibukan satu sama lain yang tadi. Terus tiba-tiba Yuni ngajak ke Yolin HS Gen gitu kan. Jujur aja waktu pada saat itu tuh aku tuh lagi hektik-hektiknya sama tugas proyek di SMA, dan aku merasa bahwa aku perlu ibadah ya. Terus adalah Yuni yang ngajak hari Sabtu itu. Terus kita pergi ke gerejanya, tapi itu tuh nggak ada gereja kan waktu itu. Iya. Tapi tiba-tiba Iya. aku baru ingat
Tapi tiba-tiba aku kita tuh- udah nyampe tempatnya nih Ya, guys. maaf. Kita udah nyampe tempatnya, Maaf. tapi ternyata acaranya gak ada. Maaf banget. Dan itu tuh spontan banget, tiba-tiba kita ke event di kota baru. Kita main dan deep talk kembali. Habis Ya. itu kita ke ibadah yang lain, adalah teman kita satu. Ya. Nah di situ kita mulai ketemu lagi, mulai temenan lagi. Habis itu udah sekarang sering banget kontekan, sering banget. Pokoknya balik lagi ke awal, tapi lebih intens chattingannya, lebih Lebih ke yang apa ya, kita tuh sibuk cuma karena kita membutuhkan penguatan, karena kita pertama kita jauh dari orang tua, kedua kita tuh kayak ngekos tuh pasti sendiri ya, feeling lonely. Nggak semua tetangga kita tuh apa ya, sama seperti kita gitu kan, minimal bisa saling menguatkan dikit-dikit mah lah ya. Terus aku jadi kayak, oh mungkin Tuhan memberikan aku di sini tuh biar kita saling menguatkan, mungkin seperti itu. balik lagi ya, kenapa kita bisa berteman sampai sekarang itu karena ya mungkin ini takdir kita yang ditentuin sama Tuhan. Terus cara kita berkomunikasi juga berhasil, seperti keterbukaan, jujur, dan meluangkan waktu satu sama lainnya. Terus juga kita saling menghargai. Kalau misalnya memang pada saat itu aku nggak bisa cerita, aku nggak bisa ngebales cerita dia, dan dia juga nggak bisa balas cerita aku. Kita saling ngerti karena kita mempunyai kesibukan masing-masing. Enggak yang kayak, apa sih kamu nggak balas chat aku tapi kamu cerita gitu, enggak. Kadang kita juga cerita tapi ya gak apa-apa, kamu mau balas nanti juga gak apa-apa gitu. Yang penting aku sudah mencurahkan apa yang aku ingin ceritain, Dan aku membacanya dan aku membalasnya meskipun agak telat karena kesibukan kita masing-masing, tapi kita saling kayak, oh dia merasakan seperti ini, aku ngasih support gitu. Terus kayak ya udah kita, oh terima kasih gitu. Oke, sudah selesai bincang-bincang antara Olin dan Yuni tentang bagaimana hubungan antar personal kita terjalin, bagaimana kita kenal dari awal, terus konflik. Aku juga mau terima kasih udah bisa temenan sama aku, mau nerima aku buruk-buruknya, mau terus ngingetin aku dalam hal apapun. Aku makasih banget sama Yuni. Terima kasih juga Olin sudah mengingatkan aku selalu ya. Ya, kita udah temenan sahabatan 6 tahun kurang lebih ya, teman-teman. Itu kalau dari SMP 6 tahun, kalau kenal tahu Itu SD-an bisa 9 tahun. ada 12. 12. Kita Tapi kan kita nggak kehitung kan ya, Iya, cuma iya. kehitungnya yang di gereja doang. mungkin 6 tahun tuh nggak kerasa ya dari awal, konflik-konflik yang kita udah jalanin. Tapi menurut aku 6 tahun tuh udah jadi hal yang lama banget, dan selama 6 tahun itu aku ngerasa kamu tuh bukan cuman sahabat, tapi kamu tuh udah jadi bagian dari keluarga aku. Thank you. Jadi sister. Padahal kita sama-sama anak pertama. Ya, terus tapi kita nggak pernah tahu kedepannya kita bakal nambah sibuk atau gimana. Cuman aku berharap kita bisa still being best friend, dan keluarga satu sama lain. Kita saling nguatin satu sama lain di kota Bogor ini. Oke, kota orang. Kata orang ini ya, satu hal yang perlu kamu ingat, kalau misalkan mungkin kita nggak tahu ya orang bakal ada terus sama kita atau enggak. Kayak misalkan gue sibuk nih, lo tuh kayak lagi urgent nih, gue sedih banget gitu. Tetap andalkan Tuhan di setiap jalan hidupmu ya Olin. Kamu juga ya Yuni. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Iya. Oke. Nature paints 1,000